Babak 16 besar Euro 2020 akhirnya tiba. Ke-16 kontestan akan bersaing memperebutkan 8 tiket sisa untuk melaju ke babak perempat final. Babak 16 besar Euro kali ini terasa berbeda sobat bola, karena menyajikan beberapa pertandingan yang sangat seru yang melibatkan beberapa tim besar sobat bola. Tidak terkecuali laga Belgia melawan Portugal yang patut disebut super big match, karena kedua tim ini mempunyai banyak sekali pemain bintang. Laga ini akan digelar di La Cartuja Stadium Sevilla, Spanyol, Senin 28 Juni mulai pukul 2 dini hari. Belgia melangkah ke fase 16 besar usai menjadi juara grup B serta menyapu bersih semua laga. Sedangkan Portugal melaju dengan predikat sebagai salah satu peringkat 3 terbaik di grup neraka. Lantas, seperti apakah starting line up dari super big match kedua kesebelasan yang penuh bintang ini? Berikut adalah prediksi starting line up Belgia dan Portugal di laga 16 besar nanti. Sebelum lanjut, jangan lupa sobat bola untuk luangin waktu sebentar aja untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya supaya kami jadi makin semangat ngasih update informasi menarik lainnya seputar dunia sepak bola eksklusif hanya untuk sobat bola. Dan berikut ini adalah prediksi starting line up Belgia asuhan Roberto Martinez dengan skema formasi 3-4-3. Di sektor penjaga gawang, Thibaut Courtois tetap tidak tergantikan. Center back diisi oleh 3 back sejajar yaitu Tommy Alderweireld, Diendrick Boyata, dan Jan Vertonghen yang kaya dengan pengalaman. Sementara itu, sektor fullback kanan didorong sedikit maju yang akan diisi oleh Thomas Meunier dan ditemani 2 gelandang Youri Tielemans dan Axel Witsel. Sementara itu, fullback kiri yang juga didorong maju ditempati oleh Thorgan Hazard yang bermain gemilang bersama Dortmund. Dan lini depan sebelah kanan akan ditempati salah satu pemain penting Belgia yaitu Kevin De Bruyne, ditemani Eden Hazard di sisi kanan di depan sang adik, serta Romelu Lukaku yang akan jadi ujung tombak mematikan yang sudah mencetak 3 gol sejauh ini di Euro 2020. Sementara itu, skuad Portugal asuhan Fernando Santos juga tak mau kalah. Mereka akan menerapkan formasi 4-1-4-1 dengan Rui Patricio sebagai penjaga gawang, ditopang 2 bek tangguh yaitu Pepe dan Ruben Dias, serta Nelson Semedo dan Rafael Guerreiro sebagai fullback kanan dan kiri. Danilo Pereira ditempatkan sebagai gelandang bertahan yang bertugas sebagai orang pertama yang membendung serangan Belgia. Sedangkan sektor sayap kanan akan ditempati Bernardo Silva, lalu Joao Moutinho kembali berada sebagai gelandang serang menggantikan Bruno Fernandes yang penampilannya kurang maksimal. Moutinho akan ditemani oleh Renato Sanchez, sementara di sisi kiri ada pemain Liverpool yaitu Diogo Jota yang siap memberikan bola-bola matang kepada mega bintang mereka, yakni Cristiano Ronaldo yang telah menjadi top skor sementara Euro dengan 5 golnya. Dari prediksi starting line up, ada hal yang gak kalah menarik yaitu head to head kedua kesebelasan. Portugal dan Belgia telah bertemu sebanyak 18 kali sejak tahun 1930. Dan Portugal berhasil meraih 6 kali menang, 7 pertandingan berakhir imbang dan Belgia meraih 5 kali kemenangan. Sementara kalau kita lihat dari 5 pertemuan terakhir, Belgia tidak pernah berhasil mengalahkan Portugal yang unggul dengan meraih 3 kali menang dan 2 laga berakhir imbang. Jadi dari segi head to head, Portugal lebih baik dari Belgia termasuk di 5 pertemuan terakhir. Namun, Belgia adalah tim kuat Eropa yang memiliki banyak pemain berkualitas, di mana kekuatannya juga patut diperhitungkan di Euro 2020 kali ini. Pemain kunci dari kedua tim sangat penting, mengingat pemain ini dapat merubah keadaan dan berpengaruh besar terhadap permainan tim. Dan berikut adalah pemain kunci kedua tim yang didasarkan pada performa di Euro 2020 kali ini. Yang pertama adalah pemain kunci Belgia, dia adalah Kevin De Bruyne. Ternyata selain menjadi pemain penting di Manchester City, De Bruyne juga jadi sosok penting di timnas Belgia selama gelaran Euro kali ini. De Bruyne telah tampil dalam 2 pertandingan, walaupun pada laga melawan Rusia ia absen, namun De Bruyne telah berperan penting saat Belgia mengalahkan Denmark di laga kedua. Pada saat itu, De Bruyne hanya bermain 45 menit di babak kedua. Tapi kontribusinya begitu besar. Dia pulih dari cedera dan langsung membantu tim dengan tampil sempurna sehingga mencatatkan rating hingga 8,9 dengan mencetak 1 assist dan 1 gol kemenangan.
Sementara di laga terakhir melawan Finlandia, Kevin De Bruyne bahkan sukses menjadi man of the match setelah tampil superior dengan akurasi umpan hingga 86%, serta memberi 1 assist terhadap gol dari Romelu Lukaku. Ia pun sukses mencatatkan rating 8,8. Dengan catatan luar biasa dari 2 laga tersebut, De Bruyne pantas menyandang status pemain kunci yang dapat membuat perubahan di laga melawan Portugal nanti. Sementara itu, Portugal mempunyai sosok mega bintang mereka, yakni Cristiano Ronaldo yang telah menjadi mesin gol menakutkan di Euro 2020 dan bertengger di puncak daftar top skor kompetisi ini dengan 5 golnya. Di laga pertama, Ronaldo berhasil mencetak 2 gol penting yang memastikan Portugal meraih kemenangan perdana di grup neraka melawan Hungaria. Sedangkan walaupun di laga kedua Portugal takluk 2-4 atas Jerman, Ronaldo kembali memberikan kontribusinya dengan mencetak 1 gol dan 1 assist kepada Diogo Jota untuk memperkecil kedudukan atas Jerman. Dan di laga terakhir, Ronaldo kembali membuktikan ketajamannya dengan menyarangkan 2 gol penalti ke gawang Prancis dan menyelamatkan Portugal dari kekalahan. Dari 3 laga fase grup Euro 2020, Ronaldo telah mencatatkan rata-rata rating hingga 8,23 dan selalu berkontribusi dalam gol maupun assist di setiap laga Portugal. Sebuah statistik yang fantastis untuk mega bintang yang usianya telah memasuki 36 tahun. Ketajaman Ronaldo patut diwaspadai Belgia dan bukan tidak mungkin CR7 akan jadi pembeda di laga nanti. Menurut Sobat Bola, manakah di antara Kevin De Bruyne dan Cristiano Ronaldo yang paling memberikan pengaruh kepada timnya? Tulis jawaban Sobat Bola di kolom komentar. Jangan lupa juga buat subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kami makin semangat ngasih informasi menarik seputar dunia sepak bola lainnya, eksklusif hanya untuk Sobat Bola. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video menarik lainnya.